Bagaimana ini? Tera menggigit bibir. Kata Mami, kalau sudah jadi istri harus bisa melayani suami dan semua dimulai dari malam ini. Pengantin wanita itu tampak gugup. Duduk menunggu di tepi ranjang, jantungnya dak-dikduk. Jemari saling meremas, dia terus menunduk. Keberaniannya terkikis setiap mengingat akan terkurung bersama Suma dalam kamar pengantin sepanjang malam. Aku harus bagaimana? Tera bergidik membayangkan laki-laki tampan pemilik cinta pertamanya yang telah resmi menjadi suami beberapa jam lalu. Entah mimpi apa, Suma yang dulu cuek dan tak pernah menganggap keberadaannya tiba-tiba melamar sebulan lalu. Tanpa ragu, dia mengangguk setuju saat pria itu mengajak bertemu. Akal sehat hilang, dia dibuat mabuk kepayang. Segala nasihat orang tua ditentang demi bisa bersanding dengan pria yang disayang. Aku takut. Suara gagang pintu menyeret Tera kembali ke dunia nyata. Lamunan berantakan, kegugupan pun menyerang dalam waktu bersamaan. Suaminya muncul, melangkah masuk dengan gagah masih dalam setelan jas pengantin hitam. Suma. Tera terbata-bata. Diamatinya pria yang tengah melempar jas dengan kasar ke arah sofa. Ketakutan menyerang wanita muda itu ketika melihat Suma kembali melepas vest lalu membuang ke lantai begitu saja. Dia kenapa? Perasaanku mendadak tidak enak. Tera mengintai pergerakan Suma yang kasar dan terkesan marah. Apa yang terjadi padanya? Kenapa dia mendadak berubah? Bisik pengantin itu sembari menahan crown di pucuk kepalanya agar tidak terjatuh. Kenapa tidak diganti gaunnya? Suara berat Suma terdengar penuh penekanan. Hah? Tera mengangkat kepalanya. Tak sengaja tatapannya bertemu dengan sepasang mata merah sang suami. Kenapa gaun memuakkan itu masih saja dikenakan? Aku lupa, baru hari ini kamu terlihat seperti wanita. Setidaknya dari kacamataku. Suma menyindir, kali ini disertai dengan dengkusan kesal. Berjalan menuju ke arah koper yang teronggok di sudut kamar, mimik wajah seperti menahan amarah. Ada apa? Tera memberanikan diri bertanya. Dia bingung mendapati perubahan drastis suaminya. Suma berpamitan sesaat sebelum masuk ke kamar pengantin setelah resepsi pernikahan yang digelar di ballroom hotel. Tak lama berselang pria itu kembali dengan sikap dingin. Tidak ada senyuman seperti saat di resepsi, juga tak ada keramahan seperti saat janji suci. Ada apa? Tera menatap pria yang sudah membongkar koper dan terlihat mencari sesuatu. Bisakah jangan bertanya terus, Tera? Aku muak. Tera semakin terkejut. Suma yang sebulan belakangan dekat dengannya itu mendadak berubah. Biasanya ramah, kini jadi pemarah. Kamu kenapa? Tera menarik kedua sisi gaun pengantin yang masih terlekat di tubuh lalu menyeret kakinya mendekati Suma untuk mencari tahu. Entah apa yang dicari suaminya sampai mengacak-acak isi koper. Akhirnya, ada nada bahagia di dalam ungkapan Suma. Buru-buru berdiri, dia terkejut dengan kehadiran Tera yang sudah berada di balik punggungnya. Mengagetkan saja, kamu itu seperti hantu saja. Tiba-tiba muncul di depan mata. Ungkap pengantin pria itu, kesal. Sebuah folder hitam berada dalam genggaman. Ada apa? Tera masih berprasangka baik, walau sudah menangkap keanehan sikap suaminya. Suma seperti sosok berbeda dari yang dikenalnya selama ini. Acara pernikahan sudah selesai. Pemberkatan resepsi dan sekarang, kita harus menutupnya dengan sebuah kesepakatan hitam di atas putih. Suma berjalan menuju keranjang pengantin berselimut spray putih dengan hamparan kelopak mawar merah membentuk hati. Dua buah selimut putih dilipat menyerupai angsa yang hendak berciuman. Tera tercengang. Dipindainya pergerakan Suma yang sudah membuka map di tangan lalu melempar kasar ke atas ranjang. Sini, Ra, tanda tangani kesepakatan kita. Pinta Suma menyerupai perintah dan tak memberi ruang untuk lawan bicaranya membantah. Ada apa? Tera mendekat. Berdiri di samping suaminya, dia menatap selembar kertas dengan barisan kata terangkai rapi di sana. Apa maksud semua ini? Baca dan tanda tangani, Ra. Semua harus jelas. Suma berkacak pinggang. Jelas? Tera bingung. Suma mengangguk-angguk. Ambil dan baca, Ra. Setelah itu tanda tangani kesepakatan kita. Aku tidak akan merugikanmu. Di dalamnya jelas ada poin-poin yang mengatur banyak hal dalam pernikahan kita. Tera ternganga. Butuh waktu untuknya mencerna ucapan Suma sebelum akhirnya meraih secarik kertas yang terus-menerus ditunjuk Suma. Dibaca sekilas, tubuh pun bergetar hebat. Apa maksud semua ini? Nikah kontrak?
Tanya Tera memastikan. Suma mengangguk, seperti yang tertulis di sana. Kita menikah selama setahun. Setelah itu, aku atau kamu harus mengajukan gugatan perceraian. Kepala Tera mendadak pusing. Dia kehabisan kata untuk mengungkapkan keterkejutannya. Suma dengan segala misteri sudah membuat jantungnya nyaris berhenti. Aku jamin tidak akan merugikanmu, Ra. Oleh karena itu, tidak akan pernah ada kontak fisik selama pernikahan kita. Aku harap kamu mau bekerja sama, Ra. Aku mengenalmu sejak kecil. Kita tumbuh bersama. Jadi, karena kita teman sejak kecil, jadi kamu pikir bisa seenak-enaknya bersikap. Tera membelalak. Kamu gadis baik, Ra. Sayangnya, bukan tipeku. Aku sudah mencintai. Ucapan Suma terpotong oleh suara ketukan pintu. Serempak, pasangan pengantin baru itu menatap ke titik yang sama. Tunggu. Aku lihat dulu siapa yang bertamu. Suma menjeda obrolannya lalu berjalan menuju ke pintu. Wajah tegangnya mencair saat mendapati siapa yang telah mengusik malam pertamanya dengan Tera. Aku tidak bisa percaya padanya begitu saja, Beb. Suma mencelang. Aku tidak yakin padanya. Bisa saja dia merayumu malam ini dan kalian. Wanita cantik yang mengenakan gaun hitam seksi itu menggeleng. Melangkah masuk ke kamar dengan gemulai, tubuhnya yang sintal berlenggak-lenggok bak model kelas dunia sedang berjalan di atas catwalk. Hai, Tera, kamu masih ingat aku, kan? Kerling mata menggoda, senyuman sosok feminim itu terkesan mencibir. Kamu, Tera berkedip cepat. Diamatinya wanita cantik yang sudah lancang masuk ke dalam kamar pengantinnya dan Suma. Ya, ini aku. Mana kacamata tebalmu? Kamu tidak cocok dengan softlens abu-abu itu. Seperti bukan kamu saja, Mahana Terania Adira Wijaya. Suara tawa wanita itu menggema. Berjalan mendekati Suma, dia memeluk pinggang pria tampan yang juga ikut tertawa mendengar ejekan yang baru saja dilontarkannya. Benar, kan, wanita cupu? Selamanya kamu akan jadi itik buruk rupa. Sudah pas, penampilan kampungan, tampang pun pas-pasan. Jangan bermimpi bersanding dengan Suma. Dia menyukai wanita masa kini dengan bodi gitar Spanyol tanpa dawai. Yang bisa masuk ke dalam pergaulannya, bisa melebur dengan lingkungannya. Bukan, culun, ops, berpura-pura menutup mulut. Wanita itu tergelak hebat sembari mengeratkan pelukannya di pinggang Suma.